Ya, halo, sampai jumpa. Selamat bertemu di pertemuan ketiga ya, ketiga. Sorry, saya suaranya agak nggak enak soalnya kondisi kesehatan juga lagi agak menurun gitu. Dan di pertemuan kali ini saya akan bakal membahas tentang hubungan warna. Nah, hubungan warna ini sebenarnya teori warna tuh pada intinya atau ya intinya adalah tentang mengembangkan hubungan warna yang menyenangkan secara estetika. Jadi semua yang kita bahas sebenarnya tentang perkembangan, tentang teori dan lain sebagainya tuh kalau misalnya kita kerucutin lagi gitu ya, itu bakal ada di mana si teori warna ini itu sebagai apa namanya? Bagaimana sih cara maksudnya ngembangin si suatu desain, suatu karya ketika ada warnanya itu menyenangkan atau menarik secara estetis gitu. Nah, ujung-ujungnya ke situ. Si apa namanya bentuk-bentuk estetis dari atau misalnya pendukung estetis dari sebuah karya atau desain seperti itu. Dan salah satu cara paling gampang atau misalnya salah satu alat salah satu tools terbaik untuk memvisualisasikan si apa namanya hubungan warna itu adalah si color wheel. Ini seperti ini color wheel. Ini tuh si color wheel itu awalnya dikembangin oleh Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton itu sebenarnya dibuat beberapa warna, dibuat 12 warna di sini. Itu juga misalnya sebetulnya si dari color wheel itu sangat bisa ketika misalnya pembacaannya akan dibawa ke apa namanya bentuk sederhana atau bentuk kompleks gitu. Tergantung macam-macam apa namanya kayak macam-macam pencampuran atau misalnya macam-macam warnanya, jenis warnanya. Kemudian itu menjadi dari berbagai jenis warna itu menjadi harmoni warna gitu. Nah, kalau misalnya dari versi sederhananya mungkin lebih kepada misalnya sebatas apa namanya warna merah, kuning, biru sebagai apa dan menandakan sifat apa udah. Kalau misalnya kompleks tuh efek psikologisnya seperti apa, kemudian turunan-turunannya seperti apa, panjang gelombangnya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Dan kemudian dari si color wheel itu ini juga ketika kita ngebahas yang kemarin warna aditif subtraktif itu ini termasuk pada warna subtraktif artis primaries. Nah, di sini tuh karena apa namanya untuk lebih memudahkan dalam pembacaan color harmoni gitu, paham harmoni warna, hubungan antar warna untuk lebih memudahkan hal itu. Jadi yang diambil di sini adalah warna-warna primer, dari warna primer, apa namanya core-nya dari warna primer, kemudian ada sekunder dan tersier dan sebagainya. Seperti itu. Uh, kemudian, nah ini harmoni warna, hubungan antar warna, harmoni warna adalah hubungan antar warna. Mau itu menenangkan mata, menggairahkan mata dan lain-lain itu merujuk pada preferensi personal. Jadi maksudnya merujuk pada preferensi personal itu lebih kepada misalnya latar belakang seorang ini dari mana, latar orang ini misalnya dari segi misalnya pergaulan, lingkungan, ekonomi dan lain sebagainya. Nah sebenarnya itu tuh bisa berpengaruh kepada apa namanya warna-warna yang apa misalnya uh, warna kuning bagi orang dengan apa namanya dengan lingkungannya yang besar dan lain sebagainya itu jadi senang ketika warna kuning di apa namanya dilihat dari oleh personal yang memang penyendiri dan lain sebagainya itu bisa jadi misalnya kesedihan dan lain sebagainya. Maksudnya itu tergantung si latar belakang kemudian kesukaan personal gitu sebetulnya karena karena apa namanya saya akan menekankan kembali ketika misalnya
apa ya, sifat-sifat atau misalnya pengetahuan di dalam desain atau misalnya dalam seni itu tidak tidak pasti itu bakal terus berkembang dan bakal terus apa namanya menyesuaikan dengan kultur, perilaku dan lain sebagainya yang ada gitu. Jadi tidak seperti misalnya MIPA dan lain sebagainya yang udah top kayak gitu gitu, kayak matematika kayak gitu. Seperti itu. Kemudian seni dan desain, pembelajaran seni dan desain memberi teori-teori warna secara spesifik dan guiding principles. Dari situ, ya di sini apa sebetulnya si teori-teori dari seni dan desain tentang teori-teori warna itu untuk memudahkan setiap orang dalam memilih warna secara efektif bagi misalnya ingin menunjukkan apa, ingin menonjolkan apa dan lain sebagainya gitu. Dan itu harus apa namanya, pemilihan warna itu disampaikan atau dijelaskan dalam teori-teori dari seni dan desain gitu. Kalau misalnya dari teori warna menurut fisika kan kita hanya memperhitungkan panjang gelombang dan lain sebagainya yang apa namanya warna, panjang gelombang yang diterima warna, diterima mata dan lain sebagainya gitu. Seperti itu. Dan nah, dari harmoni warna itu sebetulnya dibagi menjadi untuk pengelompokan secara umum dibagi menjadi 6 kelompok gitu. Salah satunya adalah komplementari, warna komplementer. Mungkin saya bakal membahas ini di sesi selanjutnya kali ya.